Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu buat sahabat dan saudaraku semua. Harapan semua senantiasa diberi sehat dan diberi rezeki yang melimpah tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Oke sahabat, kali ini saya akan berbagi seputar handphone ya. Oke, mari belajar bersama karena semua itu tidak ada orang yang pintar, itu tidak ada ya. Semua masih belajar ya. Belajar dan belajar ya. Oke sahabat, kali ini saya kedatangan handphone Samsung A70 yang mana bisa dilihat signalnya bulat ya. Signalnya bulat sahabat ya. Signal bulat itu banyak faktor ya, penyebabnya tuh banyak. Diantaranya juga bisa juga dari IC PA atau IC baseband. Tapi untuk analisa bisa kita melakukan dengan panggilan darurat. Pertama sahabat, kita lakukan panggilan darurat bintang pagar, bukan panggilan darurat sahabat, kita klik ke panggilan terus kita tekan untuk pengecekan email sahabat ya. Jadi kita tidak perlu tergesa-gesa dalam mengeksekusi ya sahabat ya. Kita tekan bintang pagar 06 pagar. Bisa dilihat sahabat ya, emailnya ada sahabat ya. Emailnya ada, berarti bisa disimpulkan aman ya untuk email. Karena terus terang sahabat, ini tadi habis saya reset ya, sampai saya reset tapi kondisinya masih seperti itu ya, signal bulat. Selanjutnya yaitu langkah pengecekan, masuk ke pengaturan. Kita langkah ke ini sahabat ya, untuk bukti yaitu Samsung A70 sahabat ya, Samsung A70. Terus kita masuk ke versi perangkat lunak, informasi perangkat lunak. Setelah itu kita lihat di sini nomor versi pita dasar ada ya, versi pita dasar atau BSP nya ada ya. Dan satu lagi, dalam beberapa kasus kita cek WiFi, menu WiFi juga mau aktif ya, menu WiFi mau aktif. Di sini begini sahabat ya, untuk kronologinya pertama itu gara-gara ganti handphone tidak masuk cas. Setelah itu casnya bermasalah begitu sahabat. Setelah itu ganti papan konektor cas. Setelah itu terjadilah seperti ini sahabat ya. Jadi untuk penyebab ini kita cari tahu sahabat ya, kita cari tahu. Ini buat sahabat semua yang masih belajar seperti saya, khususnya yang berada di pinggiran, mungkin bermanfaat ya. Kita pokoknya kita gali ya, kita cari masalahnya di mana. Dan di sini saya mempunyai konektor yang saya tidak tahu ori apa tidak, tapi di situ ada IC casnya ya, IC ada, maksudnya ada IC karena ada dua perbedaan konektor ya, kira-kira seperti itu. Oke sahabat, kita buka terlebih dahulu sahabatnya, kita buka dulu, kita pasang untuk konektor. Nanti kita lihat bedanya ya untuk perbedaan konektornya. Oke sahabat, kita buka dulu handphonenya sahabat. Oh iya sahabat, untuk pembukaan handphone mungkin saya skip saja sahabat ya, supaya durasi video tidak terlalu panjang sahabat ya. Oke sahabat, di sini sudah saya bongkar untuk handphonenya. Di sini sudah saya bongkar sahabat ya, sudah saya bongkar dan kondisinya saya pasang yang cabutan sahabat ya, saya pasang yang cabutan dan sudah saya nyalakan. Ini yang lama sahabat ya, ini yang lama sudah saya lepas tadi ya, sudah saya lepas yang lama. Di sini sudah saya, untuk mempersingkat waktu sahabat ya, tadi saya langsung saya bongkar, habis itu saya pasang yang cabutan. Habis itu ini sahabat, ini kondisi tidak terpasang ya sahabat ya, ini antena ini tidak terpasang, harusnya kan terpasang di sini sahabat ya. Di sini untuk membuktikan saja kalau papan PCB papan konektor ini mempunyai peran penting sahabat ya, kira-kira seperti itu. Ini saya tidak ditambah antena, tidak ada penambahan antena, dan ini pun juga tidak terpasang. Ini posisinya terlepas, tidak terpasang di sini. Oke sahabat, kita lihat sekarang. Ada sahabat ya, bisa dilihat ya sahabat ya, baterainya lowbat ini sahabat. Signalnya ada tapi kecil sahabat ya. Di sini bisa kita simpulkan sahabat ya, papan konektor ini mempunyai peran penting. Terus nanti ini tujuannya kalau terpasang di sini sebagai penguat supaya signalnya itu penuh.
kira-kira seperti itu sahabat ya. Seperti contoh ini kan sudah ada signal ya sudah ada signal ya sahabat ya, sudah ada signal ya. Kondisi handphone belum terpasang SIM sahabat ya, karena pada dasarnya walaupun handphone belum terpasang SIM, mau terpasang SIM dan tidak terpasang SIM, jika ada masalah kendala di bagian signal itu biasanya akan jadi logonya berubah menjadi bulat. Intinya ini bagus, konektor papan PCB ini menjadi penentu sahabat ya. Di video short sebelumnya sudah saya terangkan, tapi tidak menyeluruh ya. Di sini saya terangkan menyeluruh, dan dengan ini sahabat semua, jika nanti mengalami masalah seperti ini, jangan menvonis yang lain dulu. Pastikan ini yang ori, dicek dulu. Seumpamanya mungkin sahabat punya kerjaan yang mungkin sahabat seorang teknisi terus mengalami masalah seperti ini, ya pastikan mengecek untuk konektornya ini. Ada 3 macam atau berapa kalau tidak salah sahabatnya untuk konektornya ini. Maksudnya papan PCB ini ada 3 macam kalau tidak salah. Dan pastikan mungkin ini saya cabutan mungkin yang ori sahabat saya, karena saya tidak tahu ini ori apa tidak. Oke sahabat, sekarang kita matikan sahabat ya, kita matikan, kita cari untuk perbedaan-perbedaannya. Tunggu dulu sahabat. Oke sahabat, di sini bisa dilihat ya. Di sini bisa dilihat untuk dari segi perbedaan seperti ini ya. Kita coba teliti, saya cari untuk nunjuk dulu sahabat. Kita cari ini yang cabutan sahabat ya, ini yang cabutan ya. Dan ini yang KW. Dari jika posisi seperti ini bisa dilihat ya, ini dari IC sudah tidak ada. Terus komponen ini di sini juga tidak ada ya sahabat ya. Terus kita lari ke depan konektor. Komponennya juga cenderung sedikit ya kalau yang KW ya, bisa dilihat ya sahabat ya, cenderung sedikit ya. Sementara yang ori ini yang cabutan banyak. Nah, satu lagi di sini juga ada komponen sahabat. Tunggu dulu. Di sini juga ada komponen ya, ini ya. Ini yang ori ada komponennya, sementara di sini tidak ada. Banyak ya perbedaannya dari sisi ini. Sekarang kita balik sahabat ya. Kita balik. Yang atas ini yang KW sahabat ya. Kita lihat perbedaannya di mana nih sahabat. Dari sini saja kutu-kutunya sudah berbeda sahabat ya. Dari sini kutu-kutunya cuma sedikit, dan di sini banyak sahabat ya. Untuk yang cabutan di sini juga tidak ada. Di sini ada ya untuk kutu-kutu. Terus di depan dekat antena di sini cuma sedikit ya. Di sini banyak, ini ya banyak ya untuk komponennya, komponen pendukung. Satu lagi di sini sahabat, di dekat anus ini ada IC juga ini ya. Anda tahu ini komponen apa namanya ya. Ini ada IC dan kawan-kawan dan kutu-kutu. Di sini tidak ada. Dan kita sekarang lihat untuk pinnya atau konektornya, ini semacam konektor ya untuk ke antena. Di sini yang satu tidak ada, di sini dua-duanya ada. Terus lari ke sini, terus lari ke sini, ini ada, terus pojokan dekat mic ada, di sini ada. Jadi di sini memang banyak sekali mengalami perombakan ya, mengalami perubahan. Kemungkinan untuk kasus A70 ini mungkin persamaannya sampai, kalau saya perhatikan ada 3 macam sahabat ya. Dari saya coba browsing di internet ada 3 macam ya. Dan di sini saya menyimpulkan kayaknya ini yang ori sahabat ya. Tadi terbukti ya, sebelum dipasang antena sebelum terpasang sudah ada signal ya. Berarti kesimpulannya
si komponen ini papan PCB ini sebagai pendukung juga ya, sebagai pendukung keluarnya signal ya, kira-kira seperti itu. Karena terbukti jika dipasang ini sahabat, dipasang semuanya dengan antenanya dengan tutup-tutupnya, itu harusnya kan signal kuat sahabat ya. Tapi di sini sahabat, di sini mengalami signal bulat. Oke sahabat, sekarang kita coba ukur sahabat ya. Kita coba ukur supaya tidak ada hoak di antara kita. Kita coba ukur sahabat ya. Kita coba ukur untuk komponennya. Kita coba ukur sahabat ya. Di sini kira-kira seperti ini, kita kalibrasi. Kita coba ukur dari sini ke ground apakah ada. Nah, itu ada sahabat ya. Ke ground ada, coba ke positif. Positif tidak ada. Sementara yang satunya sahabat, yang satunya tidak ada. Yang sini tidak ada. Oke sahabat, sekarang kita yang KW ya sahabat, yang KW ya. Yang KW kita ukur, coba tes sahabat. Yang KW kita ukur, tidak ada sahabat ya, tidak ada sama sekali ya. Tidak ada sama sekali. Di sini saja membuktikan kalau kok ini barang tidak beres. Tapi untuk cas fast charging memang masih bekerja, tapi di sini tidak beres. Satu itu sekarang begini sahabat ya. Kita ukur yang antena ini menyatu semua sahabat ya. Tadi sempat saya solder juga tapi enggak ada sahabat ya. Sekarang kita ukur ini apa, mana tadi. Di sini salat ada 3 ya sahabat ya. Di sini ada 3. Kita coba ukur sahabat, apakah jalurnya ketemu semua. Ketemu sahabat ya. Ketemu. Jalurnya ketemu semua sahabat ya, karena ini penguat ya sahabat ya. Berarti intinya ada di sini sahabat ya. Intinya ada di jalur yang ini untuk penguat signal ya. Intinya ada jalur di ini penguat signal. Tapi yang KW itu tidak tersambung sahabat ya, tidak tersambung di sini. Dan ini sebagai ground ya, Tapi kalau yang cabutan tadi kan nyambung ya. Di sini kita lihat nyambung ya. Nah, itu groundnya nyambung ke ground ya sahabat ya. Tapi di yang KW tidak nyambung. Dan tadi sempat di yang KW ini sahabatnya, untuk mempersingkat waktu saja, mengurangi durasi, ini kan ke ground sahabat ya. Ini sahabatnya, ini yang anu ya. Ini yang tunggu dulu sahabat. Ini yang KW, ini yang cabutan, kita coba ke ground, ketemu sahabat ya. Jadi ini ke sini pun juga ada nilainya, ada resistansinya. Mohon maaf sahabat, bahasanya kurang cetok. Ini dari sini tidak ada. Nah, tadi saya jumper dari sini sahabat ke sini, itu tetap tidak timbul signalnya. Jadi buat sahabat semua, mungkin nanti mau beli konektor, papan konektor cas baik offline ataupun online, hati-hati ya. Pastikan yang modelnya seperti ini ya sahabatnya. Saya tunjukkan sekali lagi supaya nanti tidak, masalahnya ini penting sahabat ya. Karena kita salah dalam menganalisa, bisa-bisa kita akan menfitnah PA atau IC signalnya. Jadi kita pastikan dengan ini video saya bagikan, selain mari belajar bersama ya. Di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan kita fitnah ini dulu. Jadi kita perlu memperhatikan dulu apakah mungkin pernah ganti atau bagaimana. Untuk sejarahnya, kalau yang ori ya untuk cabutan ya, saya tidak tahu juga ini yang ori apa tidak, tapi bagus sahabat. Terbukti tanpa terpasang antena, signal sudah tidak bulat ya, hanya memasang
papan PCB ini ya, papan konektor bawah ini ya, bisa dilihat yang menjadi acuan ya. Di sini ada komponen IC, di sebaliknya juga ada komponen IC ya, ini ya. Satu yang menjadi acuan 1 2 3 4 5 ya sebagai acuan ya. Ini ada komponen, ini wajib ada, karena di sini tidak ada semua sahabat, di sini tidak ada semua. Tapi kalau untuk fitur mic, fungsi kabel apa sahabat, kabel data fungsi, fast charging juga fungsi, OTG juga fungsi, karena sudah saya tes. Cuman yang jadi masalah di bagian signal saja sahabat ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk membypass, saya coba bypass jalur dari sini, tidak fungsi, kira-kira seperti itu sahabat. Dan kita mungkin ada yang antenanya kok, mungkin ini untuk nambah wawasan saja buat sahabat semua. Belum terkonek antena kok sudah ada signalnya begini sahabat ya. Di sini untuk nambah wawasan kita bersama, ada dua yang saya tahu sahabat ya. Untuk antena itu ada dua, dia sudah di shot dari pertemuannya sudah di shot dari sini. Ada yang belum. Kalau yang belum sahabat, itu signalnya akan hilang sama sekali. Tapi kalau sudah, kita coba cek sekarang apakah di sini sudah short. Kita cek sahabat ya. Kita ini dari ground ke positifnya antena ini bisa dilihat ya, meter agak saya lihat sahabat ya, bisa dilihat di situ sudah untuk antena si Samsung A70 ini sudah disotkan dari awal ya, jadi walaupun belum ada antena, dia sudah ada signal. Tapi kemungkinan kalau antena tidak terpasang sahabat, biasanya itu akan lemah, kira-kira seperti itu. Signal tidak akan hilang full, tidak hilang semua, ada signal tapi lemah sahabat ya, kira-kira seperti itu untuk masalah Samsung A70 yang mana sinyal bulat. Jangan dulu fitnah ininya dulu sahabat ya, ini jangan dulu fitnah ininya. Ya kalau mau ukur jalurnya kan ada, diukur jalurnya dulu, jangan langsung fitnah. Kira-kira seperti itu sahabat ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ke depan tidak terjerumus ya dalam mungkin membeli spare part atau yang lainnya ya sahabat ya, kira-kira seperti itu. Oke sahabat, ada yang ketinggalan ya. Jadi buat sahabat semua yang mungkin mengalami kerusakan di bagian konektor cas dan jika mau mengganti satu set tidak ada yang ori atau yang seperti yang kita bilang tadi ya, jangan yang KW ya. Kalau yang KW mending tidak usah dibeli. Bisa kita membeli konektor casnya saja, kita ganti konektor casnya saja karena harga konektor casnya juga tidak mahal ya, sekitar 4 ribuan ya. Kira-kira seperti itu sahabat ya. Mending mempertahankan yang lama daripada mengganti yang KW, karena nanti akan timbul masalah baru sahabat. Kiranya cukup sekian dulu sahabat. Jika ada salah kata, hilaf, mohon dimaafkan. Insya Allah umur panjang nanti bisa berbagi tip kembali tentunya. Buat sahabat dan saudaraku semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah tentunya. Dan khusus buat saudaraku muslim dimanapun Anda berada, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita perbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity.